Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu kita bersyukur kepada Allah ya, atas semua nikmat. Sebagaimana biasa saya ingatkan bahwa nikmat ini adalah titipan. Ya, diingatkan terus ya. Karena titipan pasti ada saatnya dimintai pertanggungjawaban. Maka sepanjang kita hidup di dunia ini, setiap nikmat sekecil apapun harus terkonversi atau harus menjadi bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Quran surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat ke-56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka pastikan setiap aktivitas kita itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan lagi, apa definisi ibadah? Di antaranya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Adalah segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho, baik perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Maka orang sudah ngaji itu harus memastikan setiap kalimatnya, setiap pandangan matanya, setiap gerakan tangannya, setiap langkah kakinya adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan diridhoi oleh Allah. Sampun ngantos jenengan tindak melangkah dari rumah sebelum bertanya, ini saya pergi bagian yang Allah cinta dan ridho atau tidak? Kalau tidak, jangan lakukan, karena berarti kita keluar dari tujuan kita diciptakan. Nah, itu adalah syukur. Definisi syukur menjadikan setiap nikmat dari Allah untuk penegak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu kita nanti di yaumil akhir termasuk yang dipantaskan oleh Allah masuk surganya insya Allah. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk yang dimudahkan untuk mempelajari risalahnya, kemudian kita diberi taufik oleh Allah sehingga setiap ilmu yang kita dapatkan bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu semuanya, saya sampaikan satu hadis, bahwa siapapun yang mengamalkan ilmu yang telah dia peroleh, maka Allah berjanji jenengan akan dibukakan ilmu lain yang jenengan belum tahu sebelumnya. Makanya logikanya kalau orang sering ngaji itu semakin pintar insya Allah. Karena semakin kita ngaji, kemudian ada konsekuensi setelah ngaji kita melaksanakan ilmu itu. Kita sudah tahu ke masjid, kita sudah belajar sholat berjamaah, kok dilakukan, maka jenengan akan dibukakan pintu ilmu yang lain yang jenengan belum tahu sebelumnya. Ini poin bahwa ngaji itu penting. Yang berikutnya, Bapak Ibu semuanya, tentu yang saya hormati Bapak Duko, Bapak RW, Bapak RT semua pemangku wilayah. Semoga kepemimpinannya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga warganya termasuk warga yang bahagia insya Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syaratnya mudah. Quran surah Al-A'raf ayat ke-96. Bahwa kalau penduduk sebuah negeri, walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ardh. Janji Allah, jikalau penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah RT, penduduk sebuah RW, penduduknya amanu wa taqaw, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakah. Allah janjikan turun barakah minas sama'i wal ardh, dari langit dan dari bumi. Orang-orangnya yang kurang banyu, orang-orangnya sing dagang langelan, maka masya Allah ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita sama-sama berdoa ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, bahwa di antara yang menjadi amalan ahlus sunnah wal jamaah adalah mendoakan para pemimpin. Jenengan punya pemimpin, didoakan kesehatannya, didoakan keluarganya,
didoakan kepemimpinannya, sehingga insya Allah pada akhirnya akan mendapatkan masyarakat yang sehat secara lahir maupun batin. Nah Bapak Ibu semuanya, kita sudah selesai belajar tentang pengantar pembelajaran di awal dulu. Kemudian kita sudah selesai belajar tentang fikih sholat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa dipraktekkan insya Allah. Bertambah nggak Mas Latif jamaahnya? Insya Allah bertambah. Okay. Kalau sudah mendengar ilmunya, tadi konsekuensinya apa? Diamalkan. Kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Waladdallin, dan bukannya jalannya orang yang tersesat. Al-maghdub alaihim nggih menika orang-orang Yahudi, kata Rasulullah. Mereka pintar diberi ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Maka kalau jenengan sudah berilmu kok tidak mau mengamalkan, mewarisi sifat orang-orang Yahudi. Adalah orang yang al-maghdub alaihim, yaitu orang yang dimurkai. Maka hati-hati Bapak Ibu semuanya, jenengan duduk seperti ini ngaji. Kalau jenengan sudah tahu ilmunya, mohon kepada Allah, ya Allah, agar setiap ilmu yang saya peroleh, ya Allah, saya diberi taufik. Apa taufik masih ingat? Izin dari Allah agar ilmu jadi amal. Begitu banyak orang tahu ke masjid itu wajib bagi laki-laki. Tapi apakah semuanya berangkat ke masjid? Enggak. Enggak. Maka butuh taufik. Hidayah dan taufik. Sebenarnya kalau bahasa Arabnya hidayah irsad wal bayan, dan hidayah atau taufik, dua-duanya hidayah. Orang kita mengatakan hidayah dan taufik. Maksudnya hidayah adalah petunjuk, taufik adalah izin dari Allah untuk petunjuk itu menjadi amal. Sekali pahami sampai di sini, gitu? Maka yang sudah lewat tolong-tolong diamalkan. Okay. Ingat, para sahabat dulu tidak lewat 10 ayat kecuali mereka paham tentang hukum, perintah, dan larangan yang ada di dalamnya. Mereka nggak mau nambah. Mereka nggak mau nambah. Sebelum yang 10 ayat mereka pahami betul dan dilaksanakan. Kadang-kadang anak saya juga bertanya-tanya, ayah kok kalau baca ayat kok diulang-ulang? Mungkin bisa ribuan kali ya Bapak Ibu. Makanya saya itu kalau hafal ayat itu sampai hafal bibir istilahnya tuh. Hafal bibir itu nek lali wae wis muni dhewe. Ini penting Mas Latif. Kalau jenengan tiba-tiba disuruh imam di tempat yang ramai, itu hafal bibir itu penting. So begitu jenengan di tempat keramaian itu bisa hilang seketika Mas Latif. Maka hafal bibir itu kadang-kadang penting. Itu saking seringnya dibaca. Makanya anak saya sering bilang, kok ayah mengulang-ulang terus, kenapa toh? Itu tadi, karena ingin bahwa tidaklah lewat ayat kecuali paham apa yang ada di dalamnya. Di situ ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir As-Sa'di, tafsir Jalalain, tafsir Kemenag, itu macam-macam. Kalau bisa dibaca semuanya. Sehingga pengayaan atas ayat yang kita baca itu benar-benar paham. Tadi dibaca oleh Imam, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa artinya itu? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau jangan tahu artinya nangis itu. Dan jikalau orang-orang bertanya kepadamu Muhammad tentangku, tentang Allah, tentangku, kata Allah, jawablah, fa inni qarib, sesungguhnya aku tuh dekat banget Allah itu. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa-doa bagi siapa? Idza da'an, kalimatnya aktif, bagi orang yang berdoa. Nek meneng wae mboten dikabulaken dengan. Nggih. Coba bayangkan, itu tadi penutup itu kan gitu. Itu di mulai Al-Baqarah 18 sekian sampai satu halaman itu. Masya Allah, kata-kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib itu janji dari Allah bahwa sesungguhnya Allah itu dekat dengan kita.
Masalahnya kita yang nggak mau deket. Kondonga ora gelem kadang-kadang. Subhanallah. Ya, padahal doa itu pasti dikabulkan. Doa itu pasti dikabulkan sebenarnya gitu. Cuma pengabulannya ada 3 macam. Dikabulkan sesuai keinginan dia. Ya Allah, saya minta motor, dikasih motor betulan tuh. Tapi kadang-kadang Allah gantikan untuk mengkafarah apa yang menjadi balanya dia. Kudunya tabrakan, dadora tabrakan. Goro-goro berdoa. Atau yang ketiga, ditabung untuk di akhirat. Dan kebanyakan orang soleh doanya masuk yang ketiga. Jadi ini orang wong soleh ora sugih, bukan berarti nggak minta sugih nih. Bisa jadi minta sugih, tapi Allah tahu jangan-jangan kalau dikasih sugih malah jadi orang lulus ujian. Ya, sebagaimana saya ceritakan sebelumnya nih. Kenapa orang-orang zaman sekarang nggak mau anaknya dikasih nama Fir'aun? Kenapa? Kenapa? Sugih loh Fir'aun. Sugih banget, rojo loh. Separuh dunia milik dia, bayang. Nih, jadi kan kemudian turun. Punya anak namanya Fir'aun. Karena apa? Penduduk neraka jahanam. Ya, makanya ujian kaya itu nggak gampang, Bapak Ibu. Ya. Apa dalilnya kemarin? Quran surah Ali Imran 185. Di akhir ayat dikatakan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya yang namanya kenikmatan dunia itu memang memperdaya. Sing iso pecicilan iki wong sing luwih. Orang luwih gimana mau pecicilan? Apa sing disombongke? Gini lagi. Jadi kan nggak mau tuh punya anak namanya Namrud. Padahal rojo loh nih, raja besar nih. Bayangkan. Tapi kenapa nggak jadi anak? Karena gagal dia. Gagal. Demikian juga Korun. Wong nang Mesir tapi tekan meniki harta Korun. Jadi kan buatan purun anak itu Mas Korun bangga banget. Buatan purun. Kenapa? Karena gagal dia ditenggelamkan. Kesombongannya membuat dia ditenggelamkan di bumi, subhanallah. Semuanya orang kaya loh itu. Makanya jenengan yang sugih, hati-hati ya sugih. Sugih niku amanah, kendaraan dari Allah supaya panjenengan masuk surga. Sebagian dengan kekayaannya, sebagian dengan sabarnya, sebagian dengan ilmunya. Maka sebenarnya nggak perlu kita sombong menyombongkan, nggak perlu. Masing-masing punya peran, masing-masing punya peran. Nah, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya memotivasi jenengan, monggo yang sudah lewat diamalkan. Saya berharap betul ngaji seperti ini ilmu betul-betul diamalkan. Nah, kita malam hari ini insya Allah masuk ke fikih sholat. Kalau kemarin kan fikih sholat berjamaah, sekarang fikih sholat secara umum. Berarti ini termasuk dengan sholat dewean. Niku pripun. Nah, sebelum masuk ke teknisnya, kita akan mempelajari syarat sholat, kita akan mempelajari rukun sholat, kita akan mempelajari sunnah sholat. Kemudian sunnah dibagi 2, sunnah yang biasa dan sunnah abad di mazhab Syafi'i. Kebetulan saya mempelajari keempat-empatnya, sehingga saya harus membedakan karena di Indonesia itu mazhabnya banyak. Kemudian kalau mazhab Hambali ada wajib, rukun dan wajib itu dibedakan. Biasanya kalau orang-orang yang di Indonesia dikenal sebagai orang-orang salafin, biasanya pakai yang ini. Pakai yang ada yang rukun, ada yang wajib. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang kebanyakan di Indonesia pakai itu tadi sunnah dan sunnah abad. Contohnya tahiyat awal di mazhab Hambali itu wajib. Apa artinya wajib? Nek ditinggal sengojo batal. Nek ditinggal lali sujud sahwi. Kalau di mazhab Syafi'i ini tetap sunnah, sunnah. Tapi sunnah abad. Sunnah yang kalau ditinggal wajib sujud sahwi. Gitu. Kalau lali. Misalnya jangan lupa tahiyat awal, maka di mazhab Syafi'i jenengan harus sujud sahwi. Tapi kalau di mazhab Hambali diporo, nek jenengan ninggalke sengojo ora tahiyat awal batal. Menurut mazhab Hambali. Nah, nanti kita pelajari itu semua. Ini penting untuk kita ketahui Bapak Ibu semuanya, karena banyak di antara kita sudah sholat 60 tahun. Kadang-kadang ditanya, rukun sholat enten pinten Pak? Syarat sholat enten pinten Pak Bu? Si punya aku sholat, iya itu juga nggak keliru. Ada orang bilang sholat rubu-rubu gedang yo kanggo. Iya. Ini kok yo rubu-rubu gedang terus. Paham gitu? Sholat rubu-rubu gedang terus gitu. Kalau orang Cilacap bilangnya gitu Pak. Sholat rubu-rubu gedang, sholat sing penting ya sholat lah.
Jengking yo ora apa-apa wis. Saking ora isone. Nah, ini masuk dalam ad-dallin, orang yang bisa tersesat karena nggak mau belajar. Tadi dikatakan apa? Ad-dallin adalah orang-orang yang tersesat. Rasulullah itu mengatakan ad-dallin orang-orang Nasrani. Jenengan dulu di sana gimana? Beliau tuh tetangga saya. Kebetulan beliau mu'alaf, masya Allah. Jadi orang-orang Nasrani itu masuk ke dalam kategori ad-dallin. Ad-dallin adalah orang-orang yang tersesat, orang yang rajin ibadah, tapi sesungguhnya mereka tidak sangat paham dengan agamanya. Makanya kita menghindari yang demikian, maka ngaji. Makanya pilihan kita orang Islam itu cuma ngaji dan dilakoni. Ada orang mengatakan, nek ngaji kan dadi ngerti, nek dadi ngerti kudu nglakoni. Mending orang ngaji mending. Gitu. Mending orang ngaji nek ngono, nek ngerti dadi kudu nglakoni. Nek orang ngerti kan diampuni. Itu keliru Bapak Ibu. Nek orang ngerti adolin, tersesat panjenengan. Jenengan berarti tindak teng Klaten, orang ngerti petane, tersesat jenengan malah ke Ponorogo. Gini mungkin. Makanya itu doa kita tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kan begitu tiap hari. Gini mungkin. Nah ini salah satu cara untuk mendapatkan sholat khusyuk, paham dengan yang diucapkan. Makanya Al-Fatihah itu dengan wajib paham per kata. Karena apa? Karena ini rukun sholat. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum masuk ke fikihnya, saya sampaikan dulu tentang keutamaan. Walaupun saya yakin dengan sudah paham, tapi diingatkan itu penting. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, lil abdi baina yadailahi mauqifan. Seorang hamba, Bapak Ibu semuanya, jenengan semua, akan berhadap-hadapan dengan Allah di dalam dua keadaan. Ini jenengan perhatikan betul ini. Jadi jenengan akan berhadap-hadapan dengan Allah itu dua keadaan. Yang pertama, mauqifun baina yadai fi sholat, yaitu pertemuan pertama panjenengan dengan Allah di dunia, yaitu ketika sholat. Jadi jangan jenengan pikir kalau jenengan sholat itu butuh ditonton oleh Gusti Allah. Allahu Akbar, itu jenengan berhadap-hadapan dengan Allah. Nih, nanti kita akan belajar di hadis arba'in yang kedua tentang derajat yang ketiga namanya ihsan, yaitu kita beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, ketahuilah Allah lihat kita. Nanti di hadis arba'in kedua. Hadis arba'in pertama kita sudah pelajari bab niat kemarin. Nanti di tengah-tengah pelajaran insya Allah kita sampaikan itu. Jadi ada keadaan jenengan berhadapan dengan Allah yang pertama yaitu di dunia. Kemudian mauqifun baina yadai yauma liqaihi, ada waktu di mana panjangan ketemu yang kedua langsung jenengan berhadapan dengan Allah, yaitu di yaumil akhir kelak. Jenengan akan bertemu dengan Allah. Dan pada saat itu jenengan akan ditanyai, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menyampaikan, bagi siapapun yang di pertemuan pertama baik, yaitu dia memberikan haknya. Artinya apa? Jenengan sholat yo bener tenan. Fikihnya betul, niatnya betul, bacaannya betul, maka kata beliau, nanti di pertemuan kedua akan dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau panjenengan sekarang kudu gelem sinau kesel, ngelakoni kesel, ya memang bayarannya besar sekali Bapak Ibu. Kita di dunia itu hanya sebentar saja, gini Bang. Hanya 60, 70, 80 tahun, 90 tahun pol. Tapi begitu jenengan masuk ke yaumil akhir, namanya yaumil akhir, namanya saja yaumil akhir, hari terakhir. Boten enten wengi melih, awan wae. Boten genti dinten, bayangin. Urip terus, orang ono mati nih. Makanya kemarin saya sampaikan tentang bahwa orang cerdas kata Rasulullah siapa? Orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah
kematian. Karena Pak, iya di sana panjang sekali. Mending rekoso di dunia daripada rekoso di sana. Orang yang enak-enakan di dunia, resikonya di sana masalahnya. Sampai Bapak Ibu, saya mengajarkan salah satu kitab Negeri Akhirat itu, di antara orang Muslim itu, kalau ketakdir kedudukannya tinggi, manzilahnya tinggi di sorga. Setiap jenengan sebenarnya sudah ada kedudukannya di sorga, cuma jenengan kan nggak tahu. Setiap kita, Mas Latif, saya, semua, Pak Bambang, semua yang hadir, sebenarnya sudah ditulis oleh Allah kedudukannya di sini, gitu. Kalau kedudukan jenengan tinggi di sorga, kemudian jenengan di dunia kok ibadahnya nggak cukup banyak, maka Allah akan menaikkan derajat panjenengan dengan sakit biasanya. Jenengan diberi sakit, diberi susah, kemudian jenengan sabar dengan sakitnya, maka jenengan akan sampai, kalau ternyata menjenang sakaratul maut, meninggal jenengan, kok urung tekan manzilahnya, maka sakaratul maut jenengan akan dibuat berat. Mungkin jenengan pernah melihat kiai kok matinya abot banget, pernah betul? Bisa jadi karena dia kedudukannya mungkin tinggi. Sebaliknya Bapak Ibu, bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengimani Allah dan Rasulnya, jikalau dia ternyata orang baik, sok nulungi wong, berbuat baik, jenengan pernah nggak punya tetangga non muslim yang baik? Banyak kan, banyak sekali kan. Kadang-kadang kasih makanan, kadang-kadang kasih uang, pinjemin uang 20 juta, kadang-kadang seperti itu. Gini apa nggih? Kalau ternyata dia menjelang meninggal belum sampai balasan seluruhnya, maka hadiahnya adalah sakaratul mautnya dibuat ringan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia tersenyum. Untuk apa? Allah itu Maha Adil. Setiap kebaikan dibalas. Balasan mereka di dunia, maka kudu rampung. Paham maksud saya Bapak Ibu? Jadi nek jenengan ketakdir wong dhuwur teng akhirat, kok jenengan ibadah kok rada kurang. Istighfarnya kurang oke, sedekahnya kurang oke, biasanya jangan akan dikasih sakit atau dikasih ujian-ujian berat, tiba-tiba anak mati misalnya. Subhanallah. Makanya rajin-rajin ibadah Bapak Ibu. Kita nggak tahu kedudukan kita tinggi atau tidak. Nek jenengan tinggi kedudukannya, ujiannya berat. Innallaha ma yuhibbu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, mencintai seseorang, maka akan diuji, ya Bapak Ibu. Jadi kalau orang makin bertakwa, memang ujiannya makin kathah. Bedanya apa dengan tidak bertakwa? Kalau orang bertakwa itu ujiannya kathah, ning tetep enten solusinya. Tapi kalau orang nggak bertakwa, ujiannya sithik ning mumute pol-polan. Paham Bapak Ibu? Gambarannya begini. Ada orang disuruh ngangkat beban 1 kintal, kon gotong beras sekintal. Tapi Allah kasih kekuatan ke dia, iso ngangkat 4 kintal. 400 kilo maksudnya ya. Sekintal jadi enteng boten? Sekintal jadi enteng boten? Nek kemampuan ngangkat 4 kintal, dikei beban sekintal enteng boten sekintal? Enteng. Tapi ada orang mungkon ngangkat 20 kilo, 20 kilo, 15 kintal. Tapi kemampuan dia cuma 10 kilo, 20 kilo udah dapat boten? Abot. Maka dikatakan selalu akhir yang baik buat orang yang bertakwa. Maksudnya bertakwa itu ngaten, najan abot ning tetep enten solusinya, itu yang jenengan pegangi. Maka bertakwalah kepada Allah Bapak Ibu. Bertakwalah kepada Allah. Ketok abot, tapi enten solusinya. Dan insya Allah kalau jenengan mulai menuju ketakwaan akan merasakan itu. Saya yang hijrah itu perasa banget Bapak Ibu. Saya yang sudah pernah merasakan hijrah itu perasa banget. Dari penghasilan seminggu segitu nih. Dulu kita ngolah uang seminggu itu di atas 1 M, kemudian tiba-tiba harus gak punya apa-apa. Itu nggak mudah. Tapi Masya Allah, bahwa wal akibatulil muttaqin. Akhir yang baik bagi orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu semuanya, dari keterangan tadi, kita tahu memang wajiblah buat kita untuk mempelajari fikih sholat secara teliti. Sebab jenengan saged ngadep teng dunia saya, memenuhi hak-haknya, jikalau jenengan paham ilmunya. Sekedar takbiratul ihram saja, rukun pertama. Kalau jenengan nggak paham ilmunya, bisa keliru Bapak Ibu.
Contoh, sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama, tidak seluruhnya, mengatakan takbiratul ihram itu dalam kondisi tegak menuju ke kiblat. Artinya kalau jenengan begini itu nggak sah. Sebagian ulama, nah, kita cari aman, mendingan posisi kita menghadap ke kiblat. Kalau jenengan Allahu Akbar, sebagian ulama kata tidak sah. Bayangkan kalau takbiratul ihramnya saja tidak sah, yang membuka sholat lantas bagaimana yang berikutnya? Penting buatan sinau? Penting Bapak Ibu, penting, pentingnya luar biasa. Maka sekali lagi dikatakan memenuhi hak pertama yaitu pertemuan di dunia. Maksudnya sholat niki apik tenan, khusuk tenan. Ya. Meskipun khusuk itu tentu saja nggak bisa seluruhnya. Nanti kita akan bacakan hadisnya. Kemudian dikatakan faman koma bihakil mauqifil awal. Barang siapa yang di pertemuan awal dia baik, maka di pertemuan kedua Allah akan mudahkan. Ini janji Allah untuk kita. Ya. Maka Bapak Bapak meskipun jadi udah sepuh, kita koyo memahami rodo angel, tetap belajar Bapak Ibu. Tadi sore istri saya cerita, ada mbah-mbah yang belajar tahsin. Sudah mulai belajar mat. Mat ngerti nggih? Panjang pendek. Aduh, no, saya itu belajar panjang pendek kok yo lali wae ora tau bener-bener. Saya katakan, pun jenengan lenggah melu maos mawon pun pahalanya ageng banget. Makanya kalau mbah-mbah di sini sebagian mungkin aduh ingin dari keterangannya Pak Wahid kata abot banget, jenengan lingguh saja. Karena itu mendatangkan rahmat Allah. Jenengan masuk surga berkat rahmat Allah. Maka duduklah supaya dapat rahmat Allah. Adapun kita belajar itu untuk tahu tentang masalah kepahaman, insya Allah itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu belajar di Mahat itu pertamanya 70 orang. Yang tekan rampung ya ngomong telu tok. Karena masing-masing diberi oleh Allah dengan bagian-bagiannya. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, sholat itu adalah amalan yang pertama dihisab. Dengan pahami ini, saya itu ceramah di banyak tempat Bapak Ibu. Salah satu hadis yang membuat orang sangat semangat belajar sholat, hadis ini. Banyak pejabat-pejabat eselon yang dulunya posisinya tinggi, memang kadang-kadang banyak di antara mereka yang nggak terlalu peduli dengan sholat. Mulai peduli dengan sholat setelah pensiun. Salah satunya ketika saya sampaikan ini, inna awwalah, sesungguhnya yang awal-awal ma yuhasabu bihil abdi yaumil qiyamah min amalihi as-shalah. Sesungguhnya yang kali pertama dihisab oleh Allah di antara panjangan semua, dari amal-amal panjangan semua adalah sholat dulu. Nah, ketika mendengar ini Bapak Ibu, nah, ya Allah, ayo, kayak baru sadar. Sehingga mereka sangat bersemangat. Yang temannya Pak Tovan yang dulu kesini itu, sempat saya ajak ke sini, itu rata-rata motivasinya ini. Kan banyak juga yang mantan karyawan UGM, mantan dosen di UNY, yang mungkin dulu waktu jadi karyawan terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga nggak sempat belajar-belajar. Seperti Pak Bambang juga dulu di dinas apa Pak? Dinas nomor ini kan? Yang dinas apa? Pemda. Dulu beliau juga di Pemda. Mungkin yang bos-bosnya kadang-kadang naik jembatannya seorang medun. Kadang-kadang semakin tinggi posisi nggak selalu identik dengan ketaatan. Setidaknya ini saya sering dapat kesaksian seperti itu. Ada jamaah yang dari BPK udah tinggi posisinya. Kata dia, sejawat saya itu yang kalau Jumatan turun tamunya masih lantai atas kemudian medun sholat Jumat maksudnya. Sebagian kadang-kadang tidak. Mulai sadar itu setelah pensiun. Sebelum pensiun mati baru sadar. Baru sadar. Nyebulin dia sadar. Sing pertama dihisap ya jebul sholat ya. Nah akhirnya mulai memperbaiki sholatnya. Masya Allah. Jadi inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah min amalihi as-sholat. Kata Rasulullah, fa in soluhat atau fa in solahat. Jika sholatnya baik, faqad aflaha wa anjaha. Maka sungguh dia termasuk orang yang beruntung dan berhasil dia. Dalam riwayat lain dikatakan fa in solahat solahalahu sairu amalihi. Jikalau dia bagus sholatnya, maka amal yang lain ditulis baik buat dia. Bayangin Bapak Ibu. Ini dalilnya sahih.
nek jenengan salat apik, amal-amal liyan iki melu apik. Penting enggak salat kalau begitu? Jenengan sedekah, jenengan berbuat baik kepada orang tua, jenengan ini macam-macam. Ketahuilah kata Rasulullah, nek jenengan salat apik, maka liyane melu apik. Sebaliknya, fa in fasadat, jika jenengan jelek salatnya dikatakan faqad khaba wa khasira. Jenengan termasuk orang yang gagal dan rugi. Atau dalam riwayat dikatakan fa in fasadat, jika jelek salatnya maka fasada sairu amalihi, maka buruk semua amalnya. Bapak Ibu semuanya, kita lihat. Gue jangan bertanya, kok iso to nek salate apik dadi apik kabeh? Nek salate dadi apik, jangan lihat Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45. Nggih, Quran surah ke-29 ayat 45. Nggih. Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45. Bunyinya gimana? Kok saya jadi lupa? Mas Latif ingat gak? Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45. Gimana bunyinya? Nanti kalau ingat saya bacakan. Atau jangan sampai dibuka, Mas. Kadang-kadang saya juga bisa lupa nih. Makanya belajar itu penting. Kadang-kadang dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan awalnya Mas ya, Mas. Ini sambil dengan ingat-ingat. Gitu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bapak Ibu semuanya, pasti Allah mentakdirkan saya lupa supaya ada momen berhenti, supaya jangan ingat betul, karena di antara pokok pembelajaran tentang sholat ya ayat ini. Mudah-mudahan dengan ini jangan ingat terus den sing Ustaz Wahid lali surah Al-Ankabut ayat ke-45. Jadi jangan kelingan terus, insya Allah. Insya Allah. Saya nggak mudah lupa, tadi lupa beneran loh. Supaya menjadi momen mungkin, supaya jenengan jadi ingat betul. Insya Allah. Jadi dikatakan utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Jangan disuruh baca Quran tuh, menegakkan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya pantes nek sholate apik yo liyane melu apik. Nek salate elek liyane melu elek. Sebab kalau salatnya apik jenengan pasti tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Arep ngomong mikir. Nek wong salatnya apik arep ngomong mikir, iki melukai orang lain atau tidak? Ini Allah ridho atau tidak ini? Begitu Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang sudah sholat rajin, kok isi seneng aneh-aneh, yakin sholatnya belum betul. Berarti harus belajar ulang sholat. Gini apa gini? Ada orang suka sholat ke wajahnya gini. Ini ketemu pengguni udah belum nyapa. Lah niku pripun niku? Ini masalah. Orang sholat itu identik dengan senyum. Bagaimana mungkin orang rajin sholat kok gak rajin senyum? Enggak nyambung, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Allah yang menyebutkan bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Masya Allah. Makanya pantas sholat itu kalau dia baik-baik seluruhnya elek semuanya. Maka dari sini Bapak Ibu semua, sungguh jenengan menyempatkan duduk untuk belajar kembali tentang kitab sholat itu penting. Saya belajar beberapa kitab. Ada Manhajus Shalihin, kemudian ada macam-macam. Ada kitab yang agak-agak keras, misalnya sifat sholat Nabi. Saya juga pahami itu. Jadi kita menggabungkan banyak sekali. Tarjim Muhammadiyah, Masya Allah, menggabungkan yang banyak hal. Kita di Indonesia harus paham seluruhnya supaya kita paham amalan secara umum masyarakat Indonesia. Karena di Indonesia itu nggak ada yang, sebenarnya nggak ada yang bermadhab secara khusus, itu nggak ada sebenarnya. Mereka itu campur-campur madhab sebenarnya. Cuma kadang-kadang saya madhabnya Syafi'i, apa? Madhab Syafi'i, loh orang cadaran. Madhab Syafi'i itu paling keras, kudu cadaran loh madhab Syafi'i loh.
Madzhab Hambali malah masih sunnah. Jadi nek ngaku-ngaku madzhab Syafi'i orang nggak sadar, oh, orang madzhab Syafi'i cekon itu. Gila mungkin. Makanya di Indonesia itu campur-campur sesungguhnya. Termasuk bab sholat ini. Dengkul disi, opo tangan disi. Misalnya contoh. Itu masing-masing ada contohnya. Sebagian madzhab mengatakan dengkul disi lebih kuat, afdol. Sebagian mengatakan tangan disi lebih afdol. Dua-duanya punya dalil. Makanya kalau kita paham seluruhnya nanti jadi mudah. Kemudian sebenarnya hadis tadi ini nyambung dengan persoalan sholat sunnah. Ini hadis tadi ini nyambung dengan sholat sunnah. Jikalau engkau menemukan seorang hamba yang sholat faridohnya, sholat wajibnya ternyata masih ini entah kosong ada yang kurang, maka genapkan dengan sholat sunnahnya. Ceritanya itu ada orang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini ahli sufah. Ahli sufah itu apa? Sufah itu tempat untuk menyebut tempat di belakang rumahnya Rasulullah atau rumahnya atau Masjid Nabawi. Ini namanya ahlu sufah. Orang-orang yang nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan, mengumpang gitu. Maka belajar ke Rasulullah SAW di sufah itu. Nah, salah seorang di antaranya kalau malam menyediakan air wudhu untuk Rasulullah SAW. Nah, ini Rasulullah itu akhlaknya luar biasa gini. Jangan tiru nih. Begitu disediakan air, maka Rasulullah mengatakan sal nih, mintalah sesuatu kepadaku, kata Rasulullah. Maka orang ini, ya Rasulullah, doakan saya agar saya menemanimu di sorga. Pinter buatan itu? Pinter buatan? Pinter banget lah. Rasulullah tentang sorga Firdaus, berarti kalau jaluk sorga Firdaus. Cerdas tuh para sahabat itu. Najan miskin. Doakan saya ya Rasulullah agar saya menemanimu di surga. Podo karo jaluk mlebu surga Firdaus. Maka apa yang disampaikan Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, bantu saya untuk pengabulanmu itu dengan banyak sujud. Makanya di sini dikatakan, kalau sholat fardhunya nggak genapkan dengan sholat sunnah. Maka nanti kita akan belajar fikih sholat sunnah setelah ini. Kita akan belajar full masing-masing rukun dan sebagainya. Nanti setelah itu kita belajar tentang sholat sunnah. Panjang pembelajaran kita Bapak Ibu. Kita seminggu sepisan wae rasane kaya kurang-kurang toh. Gila bagi. Ini memang Bapak Ibu semuanya. Memang karena banyak sekali yang dipelajari. Bersabar, insya Allah. Kalau dengan niatnya rampung, maka kalau meninggal belum rampung, insya Allah dapat pahala rampung. Makanya niat dengan ya Allah, sama kepadamu diberikan ilmu fikih lengkap, ilmu hadis lengkap, ilmu Al-Quran lengkap. Nek dengan sedo sak dereng niku mudah-mudahan niatnya sampai kepada Allah dengan dibangkitkan dengan para fuqaha. Ini hadisnya juga walaupun hadisnya maudhu tapi maknanya benar. Ini menjadi dalil tentang hadis arba'in yang 42. Kalau dengan menghafal 42 hadis, kemudian pahami dan lakoni, maka insya Allah dibangkitkan dengan para fuqaha. Kalau ngomong pinter, insya Allah. Nah, Bapak Ibu semuanya, kemudian keutamaan yang kedua. Keutamaan yang pertama tadi apa? Amal yang pertama, yang kedua, sebaik-baik amal adalah sholat. Mungkin malam hari ini kita berhenti di sini. Sampai hadis yang kedua dulu, dengan sabar ya. Rasulullah bersabda dari Thauban radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah bersabda, saddidu wa qaribu wa'malu. Masih kerasa Mas? Masih. Masih kan? Di daerah mana nih? Kita ucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar. Semoga tidak ada yang berat nih. Pasti konsentrasi bukan? Insya Allah dilanjutkan insya Allah. Dari Thauban radhiyallahu anhu,
Ia berkata, Rasulullah bersabda, saddidu wa qaribu wa malu. Kata Rasulullah, berlaku tepatlah, saddidu niku berlaku tepatlah, sesuai dengan kebenaran. Maksudnya ngaten Bapak Ibu. Karena kita lagi belajar tentang sholat. Kata-kata saddidu niku menunjukkan nek iso niku jangan sampun ngantos ada sholat yang ketinggal satu pun. Saddidu jenengan itu tenanan betul, berlaku benar betul, memenuhi haknya. Niatnya begitu, niatnya. Walaupun bisa jadi jenengan suatu saat ketinggalan sholat, bisa terjadi enggak? Bisa terjadi karena salah. Tapi niatnya di hati, ya Allah saya niat untuk tidak tinggalin sholat. Wa qaribu itu ngaten. Nek kepeksone kok iya ora iso kabeh. Minimal yo cerak-cerak kali sempurna. Maka di dalam kata-kata waqoribu ini para ulama menyebut seperti seorang pemanah yang manah target niku yang tadi 10, 9, 8, 7, 6 kali niku to niku. Yo nek nembak yo aja entuk siji maksudnya gini. Yo nek salah ki yo 7 lah 8. Paham nggih? Paham nggih? Maka waqoribu kata Rasulullah. Nggih. Kemudian wa malu beramalah. Maksudnya ngaten. Nek dadi wong Islam niku yuk setiap waktunya tuh amal soleh Bapak Ibu. Jenengan niatnya begitu. Maka tadi sudah saya standarnya nih. Jangan sampai jenengan keluar kalimat, melihat, bergerak tangan, keluar kaki dari rumah atau apapun bahkan berpikir kecuali apa yang Allah cinta dan ridho. Itu namanya saddidu wa qaribu wa malu. Tapi kemudian Rasulullah garis terbalik. Ketika jenengan beramal kata Rasulullah, wa'lamu ketahuilah anna sesungguhnya khairu a'malikum as-sholat. Sesungguhnya sebaik-baik amal panjenengan adalah sholat. Di garis tebeli masalah Rasulullah. Tentu saja amal soleh semuanya baik. Tapi Rasul menyebutkan bahwa sebaik-baik amal panjenengan adalah sholat. Jadi Rasulullah itu pandu kepada kita Bapak Ibu. Jenengan waktunya jenengan kan sempit. Hidup jenengan itu sempit Bapak Ibu. Maka jangan pernah lewat waktu kalau jenengan longgar kecuali dengan sholat. Imam Ahmad rahimahullah muridnya Imam Syafi'i punya madhab tersendiri, madhab Imam Ahmad besar madhabnya. Kalau dalam kondisi sakit itu sholatnya sehari semalam berapa? 100 rakaat. Nek sehat 300 rakaat. Bayangin. Makanya pantas Rasulullah menyebutkan apa? Wa'lamu ketahuilah anna sesungguhnya khairu a'malikum as-sholat. Sesungguhnya sebaik-baik amal panjenengan adalah sholat. Makanya nama sholat itu nggak terbatas sebenarnya kan. Nah sekarang karena kita waktunya sempit, saya sampaikan beberapa hal yang pokok-pokok dulu. Seorang muslim yang sudah ngaji harus dengan ini, sudah duduk mau ngaji seperti ini, minimal sehari semalam 40 rakaat. Karena jenengan sudah ngaji. Kenapa? Pitulah sholat wajib. 17 rakaat sholat wajib. Kemudian 11 rakaat sholat malam dan 12 rakaat sholat rawatib. Itu salah satu sholat sunnah yang mendampingi sholat fardu. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Apa saja? 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, kemudian 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 10 pun, 2 rakaat sebelum subuh. Itu namanya sholat rawatib yang mu'akkadah. Tapi rawatib secara umum di semua sholat. Sholat asar 4 rakaat sebelum asar ada enggak? Ada. Bahkan Rasul sebutkan orang yang 4 rakaat sebelum asar dia mendapatkan doa khusus, yaitu mendapatkan rahmat Allah secara khusus. Bayangin. Jadi sholat rawatib itu yang mengiringi sholat fardu semuanya ada. Sebelum maghrib ada, sebelum isya ada. Tapi yang mu'akkadah sing jenengan nek kepoksone ora iso ya minimal sing 12. Minimal yang 12. Ummu Habibah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, setelah saya mendengar dari Rasulullah tentang ini, maka saya tidak pernah tinggalkan sholat yang 12 itu. Bayangin Bapak Ibu. Karena sudah ngaji seperti ini, ayo lakukan gitu. Jangan cuma sholat fardu tok.
Jangan berhenti di sholat fardu. Kenapa? Sebaik-baik amal kalian itu sholat, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau jangan punya waktu, jangan sampai bengong nggak sholat. Jangan sampai, Bapak Ibu. Jangan punya waktu sedikit aja, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Sholatmu mutlak. Sholat kapanpun di luar waktu yang terlarang. Di luar waktu pada asar sama pada subuh. Sekarang, Bapak Ibu, saking pentingnya jaga sholat. Bahkan kalau jenengan datang ke masjid tuhur, jenengan datang kok empun meh iqomah lah, jenengan boten sempat sholat tahiyatul masjid, apalagi qobliyatul yang 4, boten sempat. Nggih, maka jenengan dibolehkan untuk sholat qobliyah duhur seba'da duhur. Jadi bar duhur jangan sholat 4 rakaat plus 2, 6 jenengan. Bagi orang yang sudah mendawamkan membiasakan. Nek jenengan pun biasa sholat qobliyah duhur 4, kok karena sebuah keadaan, karena mungkin jenengan teng margi keri mlebu masjid jebul iqomah, maka jenengan boleh melaksanakan seba'da duhur, termasuk qobliyah subuh. Sholat yang bahkan ketika Rasulullah di safar saya nggak pernah ditinggalin. Sholat yang lain ditinggal sama Rasulullah, tapi sholat witir dan sholat qobliyah subuh nggak ditinggal. Maka kalau jangan bisa punya kebiasaan sholat subuh, qobliyah subuh, kok keri jenengan bar subuh jenengan ento sholat. Syaratnya apa? Yo jono wong akeh, engko nek ana wong akeh kaki sholat opo bar subuh kok sholat. Ini mesti wong orang ngerti, padahal bisa jadi dia orang yang mengerti fikih. Nggih. Jadi itu nggih. Kemudian dikatakan di akhir hadis dikatakan wala yuhafidu, tidak ada yang bisa menjaga yang hafid nggih. Makanya dijelasin dengan hafid Quran, artinya apa? Penjaga Quran. Kata Rasulullah tidak ada yang bisa menjaga nggih. Wudu nggih, kecuali mukmin, kecuali orang mukmin. Maksudnya apa? Orang masih bisa menjaga sholat dengan rapi kecuali orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin? Orang mukmin adalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam ayat ini dikatakan summa lam yartabu. Ini syarat la ilaha illallah panjenengan. Gak ada keraguan sama sekali orang mukmin. Jadi gak ada keraguan. Aku sesuki curike meneh po iki. Enggak begitu. Summa lam yartabu. Gak ada keraguan sama sekali. Nanti kita akan belajar tentang syarat la ilaha illallah di bagian syarat salat. Di bagian syarat salat. Kemudian banyak sekali nih sebenarnya nih. Nanti saya sampaikan per tahap. Jadi saya baru bacakan 2 hadis nih terkait dengan keutamaan. Sekarang saya terangkan pada jenengan dulu, lompat ke bagian syarat salat. Jadi malam ini bawa pulang syarat salat ada berapa? 9. Syarat salat ada 9. Jangan tulis dulu. Yang pertama Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga mumayyiz. Kemudian yang keempat mengangkat hadas. Yang kelima hilangnya najis. Yang keenam menutup aurat. Yang ketujuh masuk waktunya. Yang kedelapan menghadap kiblat. Yang kesembilan niat. Sebagian ada yang mengatakan masukkan niat ke rukun. Saya termasuk yang mengatakan niat di bagian syarat. Nah sekarang Bapak Ibu semuanya, 9 ini. Apa definisi syarat? Syarat sholat menika segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat tetap ada sepanjang sholat. Kalau tidak ada, sengaja atau tidak sengaja, maka sholatnya batal. Bisa dipahami? Ada yang bisa ngulang nggak? Syarat sholat adalah apa? Segala sesuatu sing kudu ono sadurunge sholat, tetep ono sepanjang sholat dari takbiratul sampai salam. Nek ora ono, meskipun ora ono, nek ora sengaja tetep batal. Contohnya di bab mengangkat hadas. Jenengan sholat belum mengangkat hadas sebelum sholat, dereng wudu, sah mboten sholatnya? Mboten. Meskipun ora sengaja. Ora sengaja, ora wudu. Tetap mboten sah. Jenengan harus wudu, harus punya wudu. Kemudian jenengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, 2 rakaat duhur. Batal mboten? Batal nggih? Ora sengaja lho ngentute. Walaupun enggak sengaja tetap batal nggih? Tetap batal. Wis meh salam. Tahiyat akhir. Batal mboten?
batal. Walaupun pun ditahan-tahan. Makruh hukumnya nahan ya. Makanya tetap batal. Makanya dikatakan syarat harus ada sebelum sholat harus ada. Dan tetap ada sepanjang sholat. Ini hilang, walaupun hilang yang betul disengaja tetap batal. Maka yang 9 tadi itu dari mulai Islam berakal, mumayyiz, mengangkat hadas, hilangnya najis, kemudian masuk waktunya menghadap kiblat, niat, itu semua harus nutup aurat, semua harus ada sebelum sholat, tetap ada sepanjang sholat. Ini orang siji batal sholatnya dengan batal. Makanya saya kemarin sampaikan kepada panjenengan, ada anak-anak muda masuk masjid 5 orang. Kayaknya di imam yo, hanya salah satunya maju. Jebul sing maju kaosnya ngapret, celananya celana sing mepet ngisor. Anak-anak muda sekarang ada kan gitu nggih. Lagi ruku atau sujud, rot ketok celana dalamnya, rot. Pernah kayak gitu jangan lihat? Batal enggak ini orang? Batal. Laki-laki dari pusar ke bawah. Sebagian mengatakan di bawah pusar. Dari pusat aman, dari pusar ke bawah. Berarti ini jelas nih sore pusar. Berarti auratnya terlihat. Berarti dia kehilangan menutup aurat. Batal betul? Batal. Makmumnya bagaimana? Makmumnya bagaimana? Sholat sendiri-sendiri. Kemarin udah dipelajari. Nek imamnya batal, maka makmum sholat sendiri-sendiri. Paham ya? Wajib mufarokoh. Gitu. Kemarin pelajari itu ada 5 hal tentang mufarokoh, berpisah dari imam. Salah satunya adalah jika kita melihat imam batal, maka kita sholat sendiri-sendiri. Nah, yang 9 ini Bapak Ibu harus tetap ada, nggak boleh nggak ada. Misalnya contoh, tiba-tiba lagi imam atau tiba-tiba jenengan lagi sholat, kok tiba-tiba kumat gendenge. Ada orang kayak gitu nggak? Ono wong sing waras telung dino, sing sedino kumat. Ada nggak seperti itu? Maka ketika kumat ini mboten sah. Mboten sah. Jadi 9 ini harus ada sepanjang salat. Nah, syarat pertama Islam. Nah, ini pembahasannya dalam. Ini syarat pertama tentang Islam, pembahasannya sangat dalam, melibatkan tentang masalah la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah yang 7, rukun la ilaha illallah yang 2, kemudian pembatal la ilaha illallah yang minimal 10. Karena sejatinya lebih dari itu, tapi di kitabnya dikatakan 10 pembatal keislaman. Jikalau orang kehilangan yang tadi itu, syarat la ilaha illallahnya tidak dipenuhi, rukunnya tidak dipenuhi, kemudian dia melakukan pembatal sholat, maka Islamnya hilang. Ketika Islamnya hilang, maka tidak memenuhi syarat untuk melakukan sholat. Penting buat sinau nih, penting. Nah, itu yang sampai malam hari ini, mukadimah tentang sholat kita. Masih mungkin di pertemuan ke depan kita masih mukadimah. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat dan penyemangat untuk dengan semua belajar. Dan mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, setiap pembelajaran dan ilmu yang kita peroleh, mudah-mudahan Allah izinkan diberikan taufik untuk bisa diamalkan, insya Allah. Demikian yang sampai malam hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan 1 2 monggo. Jazakallahu khairan astagfirullahaladzim. Monggo kita semangat dan para jamaah sekalian menawi wonten pangurban pirsa sumangga. Monggo. Sholat Al-Fatihah kan dibaca, selalu dibaca. Nggih. Datangnya perintah dari Allah itu setelah Nabi naik apa sebelumnya sudah ada surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Gitu. Nanti jadi ini bab tentang rukun sholat. Okay. Di antara rukun sholat adalah takbiratul ihram, kemudian di antaranya adalah membaca suratul Fatihah. Nanti saya bahas khusus Pak tentang sejarah Al-Fatihah. Yang jelas itu adalah rukun. Berarti kalau rukun definisinya segala sesuatu yang harus ada sepanjang sholat. Sepanjang sholat. Kalau tidak ada, nah tidak ada itu definisinya 2. Kalau Al-Fatihah tidak ada definisinya 2. Pertama bener-bener mboten maos, atau yang kedua maos ning keliru. Jadi nanti tentang sejarah Al-Fatihah di bab tafsir nanti tersendiri Pak. Kita sub pembahasannya sedang membahas tentang
rukun supaya pikiran kita lebih fokus ya. Jadi itu Pak, jadi intinya nanti kita belajar itu termasuk kesalahan-kesalahan yang lazim di dalam Al-Fatihah dibahas insya Allah di dalam rukun. Kita baru belajar syarat nih, syarat baru itu pun baru mau masuk ke yang ke-1. Nanti ada 9 syarat kita pelajari semuanya. Kemudian untuk rukun nanti juga urut-urutan sampai ke sana insya Allah. Mbok menawa setahun rong tahun, nek seminggu sepisan. Mudah-mudahan kita masih hidup dan kita masih diberi kemudahan oleh Allah. Seminggu sekali itu sudah lumayan sebenarnya, tapi ya sekali lagi memang belajarnya banyak yang dipelajari. Intinya itu Pak, perbaiki segera Al-Fatihah. Dengan segera datang ke orang yang pinter tentang tahsin. Dengan setorkan bacaan panjenengan, sudahkah betul? Misalnya jangan sampai baca Alhamdulillah, tapi baca Alhamdulillah, berbeda sekali kan? Al-ha itu segala kehancuran, al-ha itu segala puji bagi Allah. Jadi berbeda. Itu namanya kekeliruan besar atau lahan jali dan kekeliruan kecil atau lahan khafi. Alhamdulillah, itu kekeliruan tapi dimaafkan. Harusnya Alhamdulillah, kok bacanya Alhamdulillah, itu keliru tapi dimaafkan. Tapi kalau Alhamdulillah jadi Alhamdulillah, itu keliru besar. Nah itu dikatakan la tidak ada, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca tidak membaca bener-bener orang moco, berarti batal langsung, atau baca ning keliru. Makanya Bapak Ibu semuanya aman dengan sholat berjamaah. Ya, dengan rung yakin banget sholat 5 waktu mending jamaah mending. Sebab kalau jamaah imamnya keliru pun jenengan tetap sah nek jenengan rung ngerti. Nggih. Paham nggih? Imam keliru ning makmum yo urung ngerti niku sah. Sing boten sah niku imam keliru sing teng wingking ngertos. Mas Latif misalnya berimam kepada orang yang imamnya keliru, Mas Latif harus muharokah. Tapi ini dengan sing orang ngerti, podo orang ngerti malah sah. Ya, makanya jenengan kalau belum yakin bacaan Al-Fatihahnya, mending jenengan sholat berjamaah, nih, aman niku. Nanti kita bahas tersendiri insya Allah di bab tentang sejarah Al-Fatihah.